Teman-teman semua, apa kabar untuk hari ini? Semoga dalam keadaan sehat-sehat selalu tentunya. Dan kita kembali lagi ke prediksi bola malam ini ataupun laga dini hari, yakni pada edisi 2 sampai dengan 3 September 2023. Oke, buat teman-teman semua yang baru bergabung ataupun yang sudah gabung di channel ini, jangan lupa support dan dukungannya untuk channel ini dengan cara tekan tombol like, subscribe, dan komen. Jangan lupa juga tekan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan prediksi terbaru dari channel ini ya. Oke teman-teman, jika teman-teman ingin bermain betting online yang paling aman dan terpercaya, jangan lupa bergabung di Hidden Bet. Dan untuk cara kalian bergabung, silahkan melalui link yang tertera pada kolom komentar ya. Oke teman-teman, sepertinya saya tidak berlama-lama, saya akan langsung saja pada prediksi bola malam ini ataupun laga dini hari. Sementara untuk laga atau prediksi kemarin, seperti biasa silahkan dicek di Google Score atau di Play Score kalian masing-masing ya. Oke, kembali ini laga yang akan saya bahas, dimana satu laga dari Liga Premier Inggris, dua laga dari Italia Serie A, satu laga dari Jerman Bundesliga, dan satu laga dari Prancis Liga 1 ya. Oke, untuk prediksi yang pertama dari Liga Premier Inggris di babak keempat ada Brighton akan berhadapan dengan Newcastle United. Oke, di sini tim yang lebih diunggulkan masih terlihat lebih ke tim tamu, yakni Newcastle United. Dua pemain dari Brighton yang tidak bisa bermain atau absen, dan satu pemain juga masih diragukan ya. Sementara dari Newcastle sendiri juga ada 2 pemain yang akan absen dan 4 pemain juga masih dipertanyakan untuk tampil. Sementara untuk 5 laga terakhir dari Brighton sendiri, di mana performanya terbilang belum cukup maksimal, hanya mampu meraih 2 kali kemenangan, 1 kali seri, dan mengalami 2 kali kekalahan. Sementara untuk Newcastle sendiri, di mana di 2 laganya terlihat performanya menurun, mengalami 2 kali kekalahan, dan namun pada laga sebelumnya meraih 3 kali kemenangan. Oke, untuk head-to-head antara Newcastle dengan Brighton, Newcastle 3 kali menang, sementara Brighton belum pernah menang dan di 2 kali pertemuannya berakhir hasil imbang ya. Oke, posisi peringkatnya saat ini Brighton ada di peringkat 6 dengan 6 poin, sementara Newcastle ada di peringkat 13 dengan 3 poin ya. Oke teman-teman, dari sedikit analisa atau pembahasan 5 laga terakhir antara Brighton dengan Newcastle United. Jadi sedikit saran atau prediksi saya untuk laga ini, saya sarankan teman-teman ambil Newcastle cukup di dekat min 1/4 gol dan di under 3,5 atau di 3,5 gol ya. Oke teman-teman, silahkan diambil jika kita sehati, jika masih ragu silahkan dikoreksi kembali. Oke, selanjutnya dari Italia Serie A ada Bologna akan berhadapan dengan Cagliari, dan di sini untuk tim yang lebih diunggulkan memang masih terlihat ke Bologna sebagai tuan rumah. 2 pemain dari Bologna yang tidak bisa bermain atau absen, sementara dari Cagliari juga terlihat ada 3 pemain yang bakal absen dan 3 pemain juga masih dipertanyakan. 5 hasil pertandingan terakhir dari Bologna, di mana performanya masih belum cukup maksimal, hanya meraih 2 kali kemenangan, 1 kali seri, dan mengalami 2 kali kekalahan. Sementara untuk tim tamunya untuk Cagliari juga terbilang tampil cukup maksimal, di mana 2 kali menang, 2 kali seri, dan hanya 1 kali kalah. Oke, untuk head-to-head antara Bologna dengan Cagliari, di mana Bologna 3 kali menang, sementara Cagliari hanya 2 kali menang ya. Oke, untuk posisi peringkatnya saat ini, di mana Bologna ada di peringkat ke-14 dengan 1 poin, sementara Cagliari ada di bawahnya yakni peringkat 15 juga dengan 1 poin ya. Oke teman-teman, dari sedikit ringkasan atau analisa keseluruhan dari 5 hasil pertandingan terakhir antara Bologna dengan Cagliari. Jadi saran atau prediksi saya untuk laga ini, saya sarankan teman-teman ambil tim tamu, yakni Cagliari dengan menahan Bologna ya di 3/4 atau hampir 1 gol, dan di under 2/3 atau hampir 3 gol ya. Oke teman-teman, silakan diambil jika kita sehati. Oke, untuk prediksi yang ketiga masih dari Italia Serie A dan Napoli akan berhadapan dengan Lazio di babak ketiga. Oke, di sini tim yang lebih diunggulkan masih cukup besar memang ke Napoli sebagai tuan rumah. Sementara ada 1 pemain dari Napoli yang tidak akan bermain atau absen, dan 1 pemain juga masih dipertanyakan. Sementara dari Lazio terlihat full tim, namun ada 1 pemain juga masih diragukan untuk tampil ya. Dari 5 pertandingan terakhir dari Napoli tampil dengan performa yang sangat bagus, 4 kali menang dan hanya 1 kali seri. Sementara untuk Lazio sendiri tampil dengan performa yang cukup buruk, hanya mampu meraih 1 kali kemenangan dan mengalami 4 kali kekalahan. Oke, untuk head-to-head antara Lazio dengan Napoli 4 kali menang, sementara Lazio hanya 1 kali menang ya. Oke, posisi peringkatnya saat ini Napoli ada di peringkat kedua dengan 6 poin, sementara Lazio saat ini ada di peringkat bawah yakni peringkat 19 dengan 0 poin ya. Oke teman-teman, dari sedikit melihat statistik atau 5 penampilan terakhir antara Napoli dengan Lazio, jadi saran atau prediksi saya untuk laga ini, tetap saya sarankan teman-teman ambil tuan rumah yakni Napoli cukup di dekat 0,5 atau di setengah gol dan di over 2/4 gol ya. Oke teman-teman, silahkan diambil jika kita sehati. Oke, prediksi selanjutnya satu laga sambil dari Jerman Bundesliga ada Borussia Mönchengladbach akan berhadapan dengan Bayern Munchen ya di babak ketiga. Oke, tim yang lebih diunggulkan di sini jelas ya lebih ke tim tamu yakni Bayern Munchen, sementara ada banyak pemain yakni ada 6 pemain dari Borussia Mönchengladbach yang tidak akan bermain atau absen. 1 pemain juga masih dipertanyakan, sementara dari Munchen juga ada 5 pemain yang akan absen ya untuk laga malam nanti ataupun dini hari. Oke, di 5 laga terakhir dari Mönchengladbach, di mana performanya terbilang cukup bagus dengan 2 kali menang, 2 kali seri, dan hanya mengalami 1 kali kekalahan. Sedangkan untuk Bayern Munchen sendiri tampil dengan performa yang sangat bagus, di mana meraih 4 kali kemenangan dan hanya mengalami 1 kali kekalahan. Oke, dari head-to-head antara Mönchengladbach dengan Bayern Munchen, Mönchengladbach meraih 3 kali kemenangan, sementara Bayern Munchen belum pernah menang dan di 2 kali pertemuannya meraih hasil imbang. Oke, posisi peringkatnya saat ini Bayern Munchen berada di peringkat runner up yakni peringkat kedua dengan 6 poin, sementara Borussia Mönchengladbach ada di peringkat 12 dengan 1 poinnya.
Oke teman-teman, setelah kita bahas atau analisa bersama untuk 5 hasil pertandingan terakhir kedua tim ini, jadi sedikit saran atau prediksi saya untuk laga ini. Saya sarankan teman-teman ambil tim tamu yakni Bayern Munchen, cukup di dekat min 1/4 gol dan di over 3,5 atau di 3,5 gol ya. Oke teman-teman, silahkan diambil jika kita saat ya. Oke, lanjut lagi untuk pembahasan untuk prediksi yang terakhir dari Prancis Liga 1, ada AS Monaco akan berhadapan dengan Lens. Oke, di sini untuk peluang kemenangannya masih tipis memang ke tuan rumah yakni AS Monaco. Sementara di AS Monaco sendiri ada 4 pemain yang akan absen dan 2 pemain juga masih diragukan. Sedangkan dari Lens sendiri juga terlihat ada 6 pemain yang bakal absen untuk laga malam nanti. Oke, 5 hasil pertandingan terakhir dari Monaco sendiri tampil dengan di 3 laga tampil dengan cukup bagus, 2 kali menang, 1 kali seri, namun pada laga sebelumnya mengalami 2 kali kekalahan. Sedangkan untuk Lens sendiri tampil dengan tidak maksimal, belum pernah menang di 5 laga terakhir, 2 kali seri dan mengalami 3 kali kekalahan. Sementara untuk pertemuan head-to-head antara Lens dengan Monaco, Lens meraih 3 kali kemenangan, sementara Monaco hanya 1 kali menang dan di 1 kali pertemuannya meraih hasil imbang. Posisi peringkat saat ini AS Monaco berada di peringkat kedua dengan 7 poin, sementara Lens saat ini ada di peringkat 16 dengan 1 poin saja. Oke teman-teman, dari sedikit ringkasan atau analisa keseluruhan dari 5 hasil pertandingan terakhir, begitu juga untuk head-to-headnya antara Monaco dengan Lens. Jadi sedikit saran atau prediksi saya untuk laga ini, saya sarankan teman-teman ambil tuan rumah yakni AS Monaco, cukup di dekat min 1/4 gol dan di under 3,4 gol ya. Oke teman-teman, silahkan diambil jika saat ini, jika masih ragu silahkan teman-teman koreksi kembali ya. Oke teman-teman, saya rasa cukup sampai di sini untuk prediksi bola malam ini ataupun laga dini hari. Jika teman-teman merasa yakin dengan prediksi saya, silahkan diambil. Dan jika masih ragu, silahkan dikoreksi kembali. Dan di sini saya hanya berbagi sedikit prediksi dan selalu utamakan prediksi teman-teman sendiri. Oke teman-teman, selamat malam. Sampai jumpa besok di prediksi selanjutnya. Salam olahraga.